Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang sebenarnya ingin kembali kepada Tuhan, tetapi mereka merasa tidak layak. Mereka berpikir, saya sudah terlalu jauh, saya sudah terlalu banyak dosa. Tuhan pasti sudah menolak saya. Namun melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan sebuah kabar yang sangat luar biasa. Tuhan berkata, "Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau." Perhatikan baik-baik urutan ini. Tuhan tidak berkata, "Kalau engkau kembali, aku akan menebusmu." Tetapi Tuhan berkata, "Aku telah menebus engkau, maka kembalilah." Ini menunjukkan satu kebenaran besar. Penebusan berasal dari kasih Allah, bukan dari usaha manusia. Ada 4 pokok renungan kita di saat ini. Yang pertama, Tuhan menebus karena Ia penebus yang penuh kasih dan berkuasa. Yesaya 44 ayat 22 berkata, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut." Penebusan bukan sekadar tindakan hukum. Penebusan adalah tindakan kasih Allah. Allah tidak menebus umatnya karena mereka sempurna. Allah menebus mereka karena Dia adalah penebus yang penuh kasih. Namun kasih Allah bukan kasih yang lemah. Dia juga adalah Allah yang berkuasa. Karena itu dosa manusia tidak terlalu besar baginya. Kegagalan manusia tidak terlalu berat baginya. Makna rohaninya bagi kita adalah penebusan berarti Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga membebaskan kita dari kuasa dosa. Di dalam perjanjian baru, penebusan ini digenapi melalui karya Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak hanya berkata bahwa kita diampuni, tetapi Ia membayar harga penebusan itu dengan darahnya sendiri. Nah, implikasinya bagi hidup kita, jika Tuhan sudah menebus kita, maka hidup kita bukan lagi milik dosa, tetapi menjadi milik Tuhan. Yang kedua, Tuhan membentuk umatnya dan tidak pernah melupakan mereka. Ayat 21 berkata, "Aku telah membentuk engkau, engkau tidak akan kulupakan." Nah, di sini Tuhan menegaskan identitas umatnya. Mereka bukan bangsa yang muncul secara kebetulan. Mereka adalah bangsa yang dibentuk oleh Allah sendiri. Tuhan membentuk mereka menjadi umatnya dan menjadikan mereka hambanya. Namun yang sangat indah adalah kalimat ini, "Engkau tidak akan kulupakan." Manusia bisa lupa Tuhan. Manusia bisa menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melupakan umatnya. Makna rohaninya bagi kita adalah penebusan berarti Tuhan tidak membuang kita meskipun kita jatuh. Tuhan tetap mengingat kita sebagai miliknya. Bahkan firman Tuhan berkata, dosa kita dihapus seperti kabut. Kabut itu hilang ketika matahari terbit. Begitu juga kasih karunia Tuhan menghapus dosa manusia. Jadi implikasinya dalam hidup kita adalah karena Tuhan telah memulihkan hidup kita, maka respon kita yang benar adalah hidup kita harus kembali sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Penebusan bukan hanya tentang diampuni,
tetapi tentang kehidupan kita yang diperbaharui. Ketiga, penebusan Allah membawa sukacita bagi seluruh ciptaan. Ayat 23 berkata, bersorak-sorailah hai langit. Kemudian bersorak-sorailah hai bumi. Mengapa langit dan bumi dipanggil untuk bersukacita? Karena Tuhan adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Artinya, kehidupan manusia tidak berdiri sendiri. Apa yang terjadi pada manusia juga berhubungan dengan seluruh ciptaan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ciptaan ikut mengalami kerusakan. Tetapi ketika Tuhan melakukan penebusan, seluruh ciptaan dipanggil untuk bersorak-sorai. Makna rohaninya bagi kita adalah penebusan bukan hanya menyelamatkan manusia secara pribadi. Penebusan adalah bagian dari rencana Allah untuk memulihkan seluruh ciptaan. Karena itu Alkitab sering menggambarkan alam semesta sebagai saksi karya Allah. Nah, implikasinya bagi hidup kita adalah hidup orang yang telah ditebus seharusnya menjadi kesaksian bagi dunia. Kehidupan kita harus menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar bekerja dalam hidup manusia. Dan yang keempat, Tuhan berdaulat atas sejarah dan menggenapi firman-Nya. Ayat 25 sampai ayat 28 menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Tuhan berkata bahwa Ia menggagalkan peramal-peramal palsu. Ia meniadakan tanda-tanda para pembohong. Ia menguatkan perkataan para hamba-Nya. Artinya, apa yang dikatakan oleh manusia bisa saja salah, tetapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Allah sendiri bertindak untuk menggenapi firman-Nya. Salah satu contoh yang luar biasa adalah Raja Kores. Kores adalah Raja Persia. Ia bukan orang Israel. Ia bahkan tidak menyembah Tuhan Allah Israel. Namun Tuhan berkata, "Dialah gembalaku." Tuhan memakai seorang raja asing untuk membebaskan Israel dari pembuangan dan kemudian membangun kembali Yerusalem. Makna rohaninya bagi kita adalah ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas sejarah manusia. Ia dapat memakai siapa saja dan keadaan apa saja untuk menggenapi rencananya. Dan implikasinya bagi hidup kita, kadang kita tidak mengerti jalan hidup kita. Ada masa sulit, ada masa gelap, tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan tetap bekerja. Dia mengatur peristiwa-peristiwa kehidupan untuk membawa umat-Nya kembali kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman hari ini memberikan satu pesan yang sangat jelas. Tuhan adalah penebus yang penuh kasih dan kuasa. Allah yang membentuk dan tidak melupakan umat-Nya. Pencipta yang membuat seluruh ciptaan bersuka cita atas penebusan. Tuhan yang berdaulat atas sejarah dan menggenapi firman-Nya. Karena itu Tuhan berkata kepada umat-Nya, "Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Ini bukan panggilan bagi orang yang sempurna. Ini adalah panggilan bagi setiap orang yang ingin kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika Tuhan sudah menebus kita, maka tidak ada alasan untuk terus hidup jauh dari Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil kita, "Kembalilah kepadaku."
Dan ketika kita kembali kepadanya, kita akan menemukan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Amin.